sampaikan kepada seluruh siswa baru SMP Negeri 2 Tabanan. Perkenalkan, nama Ibu Gusti Ayu Putu Sri Susanti yang pada kegiatan MPLS ini akan membawakan materi penguatan pendidikan karakter PPK. Untuk mengawali materi MPLS kita hari ini, Ibu persilakan kalian mengambil posisi berdiri untuk bersama-sama menundukkan kepala sejenak guna berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Berikutnya, marilah kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia kan merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ibu persilakan kalian untuk duduk kembali. Pasti sudah tidak asing lagi mendengar. Ya, benar. Lagu tersebut adalah Mars PPK. Selain Mars, kita juga mengenal salam dan tepuk PPK. Kita simak sekali lagi. Mars PPK, salam dan tepuk PPK memuat dan memiliki berbagai nilai dan karakter utama yang ingin ditanamkan dan diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan, baik di sekolah maupun di masyarakat. PPK sangat penting, sehingga PPK diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Di dalamnya terdapat 6 bab yang menguraikan atau mengulas tentang pelaksanaan PPK itu sendiri. Sebelum melanjutkan materi kita, ada baiknya kita mengetahui pendidikan karakter itu apa sebenarnya.
Penguatan pendidikan karakter atau PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa atau karsa, olah pikir dan olahraga dengan pelibatan dan kerjasama satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat sebagai gerakan nasional revolusi mental. Seperti Ibu sebutkan tadi, terdapat 4 dimensi pengolahan karakter. Yang pertama yakni olah hati atau etika untuk mewujudkan insan yang beriman dan bertakwa. Berikutnya olah rasa atau karsa, estetika, untuk mewujudkan insan yang memiliki integritas moral, rasa berkesenian, dan berkebudayaan. Berikutnya, olah pikir atau literasi, untuk mewujudkan insan yang memiliki keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran sepanjang hayat. Terakhir, olahraga atau kinestetik untuk mewujudkan insan yang sehat dan berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Nah, tentu PPK juga memiliki tujuan. Apa tujuan PPK? Mari kita simak. Yang pertama yakni membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik. Berikutnya, mengembangkan program pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik. Berikutnya yang terakhir, tujuan PPK yakni menggiatkan atau menghidupkan kembali dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam menerapkan PPK. Demikian tujuan PPK. Nah, seperti disebutkan tadi dalam tujuan PPK, ya, salah satunya adalah membangun generasi emas 2045. Sesuai uraian tentang PPK dalam Cerdas Berkarakter Kemendikbud, kualitas karakter merupakan salah satu aspek untuk membangun generasi emas 2045. Ya, bisa kita simak dalam 3 kolom ini. Kualitas karakter sebagai salah satu aspek untuk membangun generasi emas 2045 disertai pula dengan kemampuan dalam aspek literasi dasar dan keterampilan atau kompetensi abad 21. Ketiga bagian ini menjadi bagian yang erat hubungannya. Kualitas karakter seperti pada nilai utama PPK disebutkan yakni religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Kemudian literasi dasar yakni meliputi literasi bahasa, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, literasi budaya, dan kewargaan. Kemudian keterampilan abad 21 yang diharapkan dapat dimiliki oleh seluruh peserta didik yakni kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kemudian kolaborasi, dan kemampuan berkomunikasi. Setelah kita mengetahui mengenai tujuan PPK, kemudian penciptaan generasi emas Indonesia 2045, kita hendak tahu juga bagaimana, ya, di mana dan bagaimana PPK diselenggarakan. Sesuai juga yang tertuang dalam tujuan PPK, PPK dilaksanakan baik di bidang pendidikan formal, pendidikan non formal, kemudian pendidikan informal. Pendidikan formal kita laksanakan di sekolah, kemudian pendidikan non formal dilaksanakan di tempat kursus atau di lembaga pelatihan. Sedangkan pendidikan informal kita jumpai di keluarga dan masyarakat sekitar kita.
Nah, PPK nantinya diselenggarakan salah satunya di pendidikan, di bidang pendidikan formal, yakni di sekolah. PPK diselenggarakan atau disampaikan atau diberikan dalam berbagai kegiatan dan materi pembelajaran. Yang pertama yakni melalui materi pembelajaran atau intrakurikuler. Selanjutnya, PPK juga disampaikan atau diselenggarakan melalui materi pengayaan atau kegiatan tambahan untuk memperdalam pemahaman atau memperdalam pemahaman terhadap kompetensi dasar atau kokurikuler. Dan terakhir, PPK juga disampaikan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Berikutnya kita simak 5 nilai utama karakter prioritas PPK. Yang pertama adalah nilai religius yang tampak dalam sikap cinta damai, toleransi, dan kerjasama antar pemeluk agama. Di sekolah atau dalam kegiatan pembelajaran, kita dapat menampilkan contohnya ya, contoh dari nilai religius, yakni dengan berdoa pada awal dan akhir kegiatan atau pembelajaran. Berikutnya, nilai atau karakter nasionalis yang tampak dari sikap cinta tanah air, menghargai budaya, dan menghormati keragaman suku. Sedangkan dalam kegiatan pembelajaran kita bisa ambil salah satu contohnya kegiatan kita di sekolah, yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stansa setelah kita melakukan kegiatan doa. Nilai atau karakter prioritas PPK ketiga adalah mandiri, tampak dari sikap kerja keras, profesional, kreatif, dan sebagainya. Di sekolah atau di lingkungan pembelajaran, peserta didik dapat menampilkannya atau menunjukkannya melalui kerja keras dan kemandirian dalam mengikuti penilaian atau pengerjaan tugas dan latihan yang diberikan. Nilai berikutnya adalah gotong royong yang tampak dari sikap kerjasama, musyawarah, saling menolong, dan sebagainya. Di dalam lingkungan sekolah atau di dalam kegiatan pembelajaran, kita bisa mengambil beberapa contoh, yakni saling membantu jika ada rekan yang memiliki kesulitan atau hambatan dalam belajar. Selain itu, kita juga dapat aktif dalam berdiskusi dan saling bertukar informasi dan pengetahuan setelah kita melakukan kegiatan literasi. Nilai yang terakhir, nilai utama karakter prioritas PPK yang terakhir adalah integritas, yang tampak dari sikap jujur, setia, adil, tanggung jawab, anti korupsi, dan sebagainya. Nah, kalau di lingkungan sekolah, dalam kegiatan pembelajaran, kita dapat menampilkan integritas kita ya, dalam contoh yakni mengisi daftar hadir jika ada pembelajaran daring ya, mengisi daftar hadir, kemudian mengerjakan tugas dan pembelajaran atau penilaian atau latihan secara jujur. Nah, itulah 5 nilai utama karakter prioritas PPK, yakni religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas, serta beberapa contoh penerapannya di lingkungan sekolah. Setelah menyimak 5 nilai utama karakter prioritas PPK, mari kita lihat pengembangan nilai-nilai karakter. Sesuai dengan filosofi pendidikan karakter yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yang meliputi 4 dimensi pengolahan karakter, yakni olah hati,
olah pikir, olah karsa, serta olahraga, di mana keempat dimensi pengolahan karakter ini diharapkan mampu mewujudkan berbagai nilai karakter seperti religius, jujur, toleransi, disiplin, kreatif, mandiri, rasa ingin tahu, cinta tanah air, cinta damai, gemar membaca, dan nilai-nilai karakter lainnya yang nantinya semua nilai karakter tersebut, berbagai nilai karakter tersebut dikristalisasi menjadi 5 nilai utama karakter prioritas PPK, yakni religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Sebagaimana Ibu sampaikan tadi, bahwa PPK juga diselenggarakan salah satunya di sekolah. Tentu siswa memulainya dengan mengikuti disiplin dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Berdasarkan SKB Mendikbud, Menkes, dan Menag, pembelajaran yang kita lakukan pada masa pandemi ini dilakukan melalui 2 pendekatan, yakni dengan pembelajaran daring dan pembelajaran kombinasi daring dan luring. Pembelajaran daring diselenggarakan saat atau selama PPKM, sedangkan setelah ada izin untuk melakukan pembelajaran tatap muka oleh Pemda setempat, kita melakukan pembelajaran dengan kombinasi daring dan pembelajaran tatap muka. Mari kita simak dulu tata tertib siswa SMP Negeri 2 Tabanan saat pembelajaran daring. Secara umum, Ibu sampaikan seperti ini. Yang pertama, mengetahui jadwal pembelajaran. Jadwal pembelajaran yang sudah diberikan oleh sekolah tentu dapat membantu siswa untuk menata kegiatan pembelajarannya secara lebih teratur. Berikutnya, tentu tidak boleh terlambat masuk kelas daring. Hal ini dipersiapkan secara mandiri oleh siswa tentu saja, dari bangun pagi, kemudian mempersiapkan diri dengan sarapan, mandi, dan sebagainya, serta melakukan absensi atau mengisi daftar hadir di kelas daring. Berikutnya, dalam kegiatan pembelajaran daring tentu kita menggunakan berbagai media, baik WhatsApp, Google Classroom, kemudian Google Meeting ataupun Zoom Meeting. Nah, pembelajaran yang dilakukan melalui berbagai media ini harus diikuti dengan baik oleh seluruh siswa. Kemudian, setelah dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, diharapkan siswa dengan tepat waktu dapat mengumpulkan tugas, mengumpulkan latihan, mengerjakan latihan, kemudian mengikuti penilaian, diikuti dengan tepat waktu oleh siswa. Berikutnya, tata tertib siswa dalam pembelajaran tatap muka. Yang menjadi prioritas utama tentu adalah menaati dan melaksanakan protokol kesehatan. Siswa harus berdisiplin menggunakan masker. Kemudian berikutnya, sebelum memasuki area sekolah, di gerbang siswa diukur dulu suhu tubuhnya dengan menggunakan termogan. Selanjutnya, siswa harus mencuci tangan sebelum masuk ruang kelas. Serta setelah keluar ruang kelas, setelah mengikuti pembelajaran daring, siswa juga wajib mencuci tangan. Berikutnya di kelas, duduk terpisah dengan mengatur jarak. Dan terakhir, langsung pulang ke rumah setelah mengikuti kegiatan tatap muka. Nah, ketertiban meliputi yang pertama kegiatan sekolah, yakni siswa atau seluruh siswa harus tertib mengikuti jadwal pembelajaran yang sudah diberlakukan oleh sekolah. Berikutnya, kehadiran. Siswa juga harus disiplin dalam menghadiri berbagai kegiatan sekolah atau pembelajaran terutama pembelajaran tatap muka. Pemberitahuan jika siswa tidak menghadiri pembelajaran dapat dilakukan oleh orang tua siswa dengan mengirim pesan singkat atau melalui WA atau dengan menelepon ke sekolah menyampaikan ketidakhadiran anandanya. Kemudian
pakaian yang digunakan adalah seragam sesuai aturan. Berikutnya, dandanan, tidak memakai perhiasan, tidak memakai make up berlebihan. Tata tertib rambut juga harus diperhatikan. Bagi siswa, rambut harus pendek rapi, kemudian bagi siswi harus dikepang atau dijalin dua. Dan yang terakhir, tidak kalah penting adalah sopan santun. Ketika kita berbicara dan bertingkah laku dengan teman, dengan rekan kita ya, sesama siswa, kalian harus tetap menjaga sopan santun. Demikian juga ketika mengenal dan berkomunikasi dengan guru, sopan santun harus senantiasa dijaga. Nah, melalui kedisiplinan dalam mengikuti tata tertib sekolah, serta melalui bimbingan guru dan orang tua, siswa SMP Negeri 2 Tabanan diharapkan dapat membentuk 5 nilai utama karakter prioritas PPK. Anak-anak, demikianlah penyampaian Ibu terkait materi penguatan pendidikan karakter. Semoga hal yang Ibu sampaikan membawa manfaat bagi kalian semua. Sebelum mengakhiri kegiatan atau materi ini, mari kita menundukkan kepala sejenak, berdoa, mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan karena kita sudah dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat datang sekali lagi Ibu sampaikan kepada seluruh siswa baru SMP Negeri 2 Tabanan. Terima kasih atas perhatian kalian.